Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armiza Adelia Pratiwi dengan NPM 213102539 dari Fakultas FK Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data merge sort untuk memenuhi tugas UAS, algoritma, dan struktur data. Lanjut saja. Mega sort merupakan salah satu teknik dalam sorting. Lalu apa itu sorting? Sorting itu merupakan metode untuk mengurutkan nilai. Jika terdapat data nilai besar atau kecil yang tidak berurutan, maksudnya datanya itu besar kecil yang tidak berurutan. Nah, kita bisa melakukan sorting atau pengurutan. Salah satu metode umum yang sering digunakan dalam sorting yaitu make-sort. Nah, make-sort itu sendiri merupakan sebuah teknik sorting yang mengkombinasikan dua teknik yaitu make atau penggabungan, lalu sorting atau pengurutan. Em, jadi dalam mega sort itu data data tersebut yang masih acak-acakan atau nilainya besar kecil akan digabungkan lalu diurutkan. Dalam merge sort, data yang berbentuk array dibagi menjadi dua, lalu diurutkan, dibagi menjadi dua, lalu diurutkan, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, metode ini seperti struktur pohon biner. Lanjut saja, saya langsung ke contoh soal. Di sini ada data yang tidak berurutan, yaitu ada 7 data. Data pertama ada 5, kedua ada 3, yang ketiga ada 7, yang keempat ada 1, yang kelima ada 4, yang keenam ada 6, dan yang ketujuh ada 2. Nah, data ini itu tidak berurutan. Maka kita menggunakan metode sorting, yaitu salah satunya adalah merge sort. Nah, data tersebut dibagi menjadi dua, karena data ini 7, jadi kita membagi duanya lebih besar ke sebelah kanan dibanding ke sebelah kiri. Jadi, data ini dibagi menjadi dua. Jadi 5, 3, 7, 1. Lalu di sebelah kiri ada 4, 6, 2. Lalu data ini data di sebelah kanan kita bagi dua kembali menjadi 5, 3, dan 7, dan 1. Di sebelah kiri kita bagi dua kembali menjadi 4, 6, dan 2. Nah, lalu kita pisahkan data menjadi berdiri sendiri. Lalu 5 dan 3 kita pisahkan, 7 dan 1 kita pisahkan, 4, 6, dan 2 kita pisahkan. Nah, setelah kita pisahkan, kita bandingkan secara cascading. Nah, pada bagian yang kanan, ini kita bandingkan. Apakah 5 lebih besar daripada 3? Jika 3 ini lebih kecil dibandingkan 5, maka 3 ini akan berada di depan. Lalu diurutkan kembali, apakah 7 ini lebih besar dibanding 1? Jika 7 lebih besar dibandingkan 1, maka 1 akan pindah ke sini. Lalu sebentar saya pindahkan 1, di sini 5, di sini 3. Nah, sudah dipindahkan kan seperti ini. Lalu kita bandingkan lagi, apakah 3 ini lebih kecil daripada 1? Jika jawabannya iya, maka 1 ini akan menempati data di paling awal. Lalu kita bandingkan lagi, apakah 5 ini lebih kecil dibandingkan 3? Jika iya, maka 3 ini akan menempati urutan yang kedua. Nah, lalu 5 lebih kecil daripada 7. Selesai di bagian kanan, lalu kita bandingkan di bagian kiri.
apakah 4 lebih lebih apakah 4 lebih kecil dibanding 6? Jawabannya iya, em, maka 4 masih berada di sini. Apakah 4 ini lebih kecil dibandingkan 2? Jawabannya iya. Jadi 2 ini menempati urutan yang pertama, lalu 4 tadi menempati urutan yang kedua, lalu 6 menempati urutan yang ketiga. Nah, selesai kita bandingkan dari di bagian kanan dan di bagian kiri, kemudian kita bandingkan lagi apakah satu di bagian kanan lebih kecil dibandingkan 2 di bagian kiri. Kotak yang satu di bagian kanan apakah lebih kecil dibandingkan kotak satu di bagian kiri? Jawabannya iya. Maka jadilah 1 dan 2. Lalu kita bandingkan lagi apakah 3 ini lebih kecil dibandingkan 4? Jawabannya iya, maka 3 akan menempati kotak yang ketiga. Lalu 4 akan menempati kotak yang keempat. Lalu di sini apakah 5 ini lebih kecil dibandingkan 6? Wah, jawabannya iya. Maka 5 akan menduduki kotak atau barisan yang kelima dan 6 menduduki yang keenam. Yang terakhir 7 sudah pasti lebih paling besar, jadi 7 berada di paling akhir. Lanjut saja, saya lanjut ke kasusnya. Diketahui sebuah lariks A dengan elemen 4, 7, 1, 2, 9, 5. Nah, lalu buatlah program C++ untuk menyelesaikan masalah berikut dengan menggunakan metode maxsort. Nah, di sini saya sudah membuat em, programnya atau shortcode-nya. Lalu kita execute. Nah, di sini kan sudah saya inputkan datanya, yaitu ada data 4, 7, 1, 2, 9, 5. Data tersebut merupakan bukan data yang berurut. Lalu setelah dilakukan urutan Megasort, maka data tersebut akan terurut. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang Megasort. Bila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.